kenalin, aku Afi. Dan aku Jessica. Kali ini kita udah bersama salah satu anggota PKM di ITS. Nah, mungkin dari Masnya bisa perkenalan dulu ke kita semua. Oke, nama aku Afif dari ITS Teknik Fisika 2017. Nah, Mas Afif kan udah mengikuti PKM di ITS. Bisa dijelaskan juga anggota timnya? Dan sekalian dijelasin judul yang PKM itu yang telah ditulis ya, Mas. Jadi aku bertiga sama teman jurusanku, Iko, angkatan 2019. Terus juga ada Sinta dari PWK 2019 dan ada Vicky dari Informatika 2019. Terus buat judulnya itu Sistem Terintegrasi Transformasi Produk Agrobisnis Desa Sumber Berantas Batu menjadi produk lain jual berbasis teknologi milenial. Wih, panjang banget gak sih judulnya? Keren banget judulnya. Iya, makanya. Oh iya, kita pengen tahu lebih mengenai PKM yang ditulis oleh Mas dan teman-temannya Mas. Kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang penulisan PKM tersebut? Jadi awalnya itu kami mengadakan survei ke Desa Sumber Berantas Batu. Terus di sana kami menyadari adanya keresahan dari taruna tani di sana pada saat kondisi pandemi corona seperti ini. Penjualan dari produk ibu-ibu kelompok wanita tani di sana itu kurang laku. Terus kami mencoba berinovasi untuk berbagi ilmu pada mereka mengenai produk pemasaran online. Nah, dari latar belakang yang keren itu, PKM ini bergerak di bidang apa ya, Mas? Jadi PKM ini masuk ke bidang PKM pengabdian masyarakat. Wah, sangat Peduli ke masyarakat sekali ya, Iya, Des. bener banget sih. Nah, dari PKM itu apakah sudah ada prestasi yang diraih, Mas? Ya, alhamdulillah dapat pendanaan, terus lolos Timnas juga, dan alhamdulillahnya lagi di Timnas itu dapat juara 3 untuk kategori poster. Wah, keren banget gak sih, Iya, makanya juara dong, Sobat Panutan Asa. sekali. Nah, tentunya prestasi ini diraih berkat dari ITS sendiri nggak sih, Mas? Dukungan oleh ITS itu pasti sangat besar bagi mahasiswanya. Kira-kira apa ya peran dan makna ITS bagi Mas dan teman-teman setimnya Mas sehingga bisa berprestasi seperti ini? Ya, untuk dukungan dari ITS tentunya sangat banyak ya, utamanya dari dosen pembimbingnya yang meskipun di kondisi pandemi ini tetap tetap membimbing kami setiap malamnya. Itu ada bimbingan online dengan dosen-dosen. Terus juga ketika pengerjaannya kami dapat tunjangan tunai dari ITS sendiri untuk melaksanakan program ini. Wah, ternyata dari ITS ini mendukung mahasiswanya untuk terus berprestasi ya, Mas. Nah, kan adik-adik ini ingin memasuki perguruan tinggi. Mungkin dari Masnya ada pesan buat adik-adik sekalian yang ingin masuk di PTN, terutama di ITS. Oke, buat adik-adik semua tetap semangat, jangan menyerah, dan juga jangan dibalik. Terus juga tentukan jurusan kalian yang benar-benar memang ingin kalian pelajari. Jangan sampai kalian menyesal nanti dalam kehidupan. Keren banget, Mas Afi. Iya, makanya sangat menginspirasi nggak sih Sobat Asa? Iya, Vi? Iya, benar sekali. Terima kasih buat Mas Afi telah menyempatkan waktunya. Dan sukses terus untuk tugas akhir yang ingin dilakukan setelah ini. Amin, amin. Terima kasih. Hai Sobat Asa! Kali ini kita udah bersama salah satu tim PKM di ITS. Dari mas-mas yang keren ini mungkin bisa berkenalan dulu buat kita. Halo, nama saya Alif Dian Bisan, Wakil Depan dari Departemen Fisika 2017, itu teknologi umum FEB. Halo, perkenalkan, nama saya Indra Kusuma dari Teknik Elektro ITS 2017. Nah, dari tim PKM ini mungkin bisa disebutkan anggota-anggotanya dan judul dari PKM itu apa? Jadi ada PKM kami, yaitu PKM kita, diketahui oleh teman saya, Indra Kusuma, lalu teman saya, Nadia Paramita Jafari, dan saya sendiri, Alif Dian Bisan, dengan PKM yang berjudul Sistem Monitoring Blind Berbasis IoT guna mengurangi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan besar. Wah, keren banget guys, Jess. Iya, makanya. Oh iya, Mas, kita juga pengen lebih tahu mengenai PKM yang Mas dan teman Mas buat. Nah, kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang pembuatan PKM ini? Adapun latar belakang dari PKM ini, kami mengamati dari lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita itu di jalan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan itu kita berpikir apa ya untuk solusi mereka.
Jadi kami menawarkan solusi ini. Kami menawarkan solusi bahwa menambahkan sebuah sistem yang dapat memonitoring wilayah blind spot atau titik buta pada kendaraan. Nah, keren banget kan latar belakang. Mungkin dari PKM yang telah dirancang udah ada prestasi nih yang diraih oleh Mas Bambang. Prestasi yang kami raih pada ajang Timnas 33 tahun 2020 kemarin yaitu meraih medali emas dalam kategori poster. Wih, keren banget. Gak kaget sih, kan inovatif banget gak sih? Iya, keren banget nih mas-masnya. Nah, tentunya ITS juga membantu bagi prestasi mas-masnya ini. Kira-kira bisa dijelaskan nggak, Mas? Peran dan makna ITS itu bagaimana sehingga Mas bisa meraih prestasi seperti ini? Kalau peran dari ITS banyak sekali ya kalau menurut saya. Karena ITS itu dari awal sudah membimbing kita, baik dari adanya bimbing komunal, terus juga membantu berupa kita dibantu oleh yang namanya tim kawal itu. Dari tim kawal itu sangat membantu karena dia dapat membimbing kita, terus memberikan arahan kepada kita sebaiknya PKM-nya bagaimana. Nah, dari ITS ini ternyata udah mendukung siswa-siswanya ya. Iya, bener banget. Nah, kan setelah ini adik-adik akan mengisi ujian untuk memasuki perguruan tinggi. Dari mas-masnya mungkin bisa memberi ujangan dan pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin masuk di PTN, terutama ITS. Oke, pesan yang perlu teman-teman perhatikan yaitu jangan pernah menyerah sama cerita yang kalian perjuangkan. Apabila kalian menyerah, maka cerita itu akan hina dan tidak akan pernah berubah. Wah, keren banget. Mas-masnya ini inspiratif banget. Nah, terima kasih buat mas-masnya telah menyempatkan dan semoga sukses terus untuk depannya dan semangat juga buat adik-adik sekalian yang terima kasih. Hai Sobat Asa, kali ini aku sama Jessica udah sama Mbak Miki nih. Nah, mungkin Mbak Miki bisa perkenalkan diri dan anggota tim dari PKM-nya. Oke, nama aku Ulfa Miki Fitriana. Aku dari jurusan Kimia angkatan 2017. Di sini di PKM kemarin, timku beranggotakan 3 orang dengan saya ketua dan ada Mas Alvin Romadhani Putra Hidayat dari jurusan Kimia juga angkatan 2016 dan ada satu teman saya Cici Muarifah angkatan 2017 dari jurusan Kimia. Nah, Mbak sama teman-teman setimnya Mbak kan berprestasi dalam bidang PKM nih. Bisa dijelaskan nggak ya judul dari PKM-nya Mbak dan teman-teman itu apa? Oke, judul tim saya saat Timnas 33 kemarin di bidang penelitian, sintesis dan karakterisasi kitosan UIO 66 serta aplikasinya untuk degradasi limbah medis cair antibiotik amoksisilin. Wah, keren banget nih Jess. Iya, bener banget. Berarti Mbak Miki ini menulis PKM di bidang PKMPE ya Mbak? Iya. Nah, mungkin bisa jelaskan juga nih, apa sih latar belakang penulisan PKM itu? Oke, latar belakang tim saya mengambil bidang penelitian dan dengan judul tersebut karena memang kita concern ke bidang lingkungan gitu. Jadi lingkungan saat itu masalah pemerintah saat ini tentunya masih ke limbah yang tentunya limbah lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan dunia kesehatan. Setelah tim saya melakukan studi literatur, ternyata limbah medis cair, salah satunya antibiotik amoksisilin ini menjadi concern pemerintah. Antibiotik amoksisilin itu merupakan limbah antibiotik yang digunakan sebagai pengobatan lini utama pada infeksi bakteri gram positif dan gram negatif, dan limbahnya itu sudah cukup banyak terakumulasi di sungai, tidak hanya di Indonesia tapi ratusan sungai di dunia. Akumulasi antibiotik itu sendiri bisa menyebabkan meningkatnya resistensi antibiotik yang sangat berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Jadi dari dasar itu kita mencari beberapa material fotokatalis yang dapat mendegradasi antibiotik amoksisilin itu. Wih, keren banget ya Mbak membahas tentang lingkungan dan tentunya peduli dengan lingkungan sekitar ya Mbak PKM-nya ini. Nah, kira-kira kita penasaran nih Mbak, prestasi yang telah diraih oleh Mbak setim dalam PKM ini itu apa ya? Oke, waktu Timnas 33 kemarin di bidang PKM penelitian itu terbagi menjadi 8 kelas PE gitu, dan tim saya masuk ke kelas PE 5. Alhamdulillah tim saya mendapat medali perak presentasi di kelas PE 5. Wih, keren banget. Iya, keren banget sih. Nah, di balik prestasi itu pasti ada peran ITS nih. Apa sih peran dan makna ITS bagi tim Mbak Miki untuk meraih prestasi itu? ITS di sini memang sangat berkontribusi besar sekali di PKM dan di bidang saya juga, PKM saya, terutama dosen pembimbing saya Ibu Ratna Ediati.
setelah membimbing, benar-benar membimbing mahasiswa dari mulai brainstorming ide, lalu submit proposal untuk seleksi internal ITS, lanjut ke submit proposal dikti, dan sampai di pendanaan lanjut ke PIMNAS gitu. Tidak hanya dosen pembimbing ya, tapi juga ada dosen-dosen penalaran ITS yang membantu mahasiswa dalam penyusunan PKM ini dan pengerjaan PKM-nya gitu. Dalam pelaksanaan pendanaan, sebenarnya ITS juga banyak memberikan kontribusi dalam hal material, benar-benar membantu mahasiswa. Ada juga tim khusus dari ITS yang membantu tim-tim mahasiswa dalam mengerjakan PKM-nya senantiasa. Jadi Bu Ratna dan dosen-dosen ITS itu sangat membantu mahasiswa, tidak hanya weekday gitu. Jadi weekend mereka juga meluangkan waktunya, bahkan kita latihan sampai malam, jam 11 malam itu pun dari dosen ITS, dosen pembimbing saya, Bu Ratna juga benar-benar membantu mahasiswanya dalam menyusun agar proposal PKM ini benar-benar terjalani secara optimal, maksimal seperti itu. Wih, berarti kalau ITS ini memberikan dukungan yang full dan nggak setengah-setengah ya Mbak bagi mahasiswanya untuk berprestasi. Contohnya mungkin dalam bidang PKM ya, kontribusi ITS bagi mahasiswanya. Nah, yang terakhir nih Mbak, apakah Mbak ada pesan dan kesan untuk adik-adik SMA sederajat yang sedang belajar untuk meraih PTN impian, mungkin khususnya ke ITS ya Mbak? Oke, untuk teman-teman Sobat Asa ya, dalam menentukan kampus pilihan, jurusan pilihan teman-teman harus menentukan dulu passion teman-teman itu apa gitu. Langsung take action, jangan nunda-nunda, masih lama kok pengumuman ininya, seleksinya masih lama. Teman-teman harus udah take action, pilih dari sekarang, cari segala informasi dari berbagai sumber apapun itu. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, minta doa restu orang tua. Wah, bener banget nih yang dikatakan oleh Mbak Miki. Sebagai siswa kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan terima kasih buat Mbak Miki udah menyempatkan untuk sharing-sharing pengalaman, dan sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih.